Baik, sekarang kita mulai ke persiapan sebelum terapi. Jadi misalkan ibu mau menterapi pasien di rumah, mau melakukan ruqyah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama harus bersih dari patung-patung, gambar-gambar, foto-foto bernyawa. Ya. Jadi kalau misalkan masih berat menurunkan foto karena belum yakin itu sebuah yang tidak diperbolehkan, ya udah lipat saja dulu, turunkan saja dulu, masukkan ke album dulu, atau dibalikan dulu. Begitu. Kenapa? Ketika ada foto malaikat rahmat masuk, mendengarkan Al-Quran, ada malaikat rahmat masuk, lihat foto balik lagi dia. Ketika rumah kosong dari para malaikat rahmat, siapa yang mengisi? Ya, setan ya, jin. Mending dibantu sama para malaikat atau dibantu jin? Mending para malaikat. Ya, yang taat kepada Allah itu. Ya, yang kedua harus bersih dari lonceng, alat musik, suara musik. Misalkan waktu ibu meruqyah, HP-nya di silent dulu. Apalagi yang ringtone-nya dangdutan ya. Nah itu kan. Apalagi yang rock. Ataupun saat tetangga misalkan lagi konser, ibu jangan meruqyah. Tidak bisa, tidak akan fokus. Terus harus bersih dari kebisingan. Anak-anak nangis, anak-anak ribut, tenangkan dulu. Ya. Ya. Terus harus bersih dari benda-benda keramat. Nah ini jimatnya, kerisnya dibuang dahulu, dibakar dahulu. Bagaimana Kang kalau keris warisan? Itu kan saya menghargai leluhur saya. Jangan mau bapak ibu diwarisi jin. Jangan mau, ya. Apalagi keris yang dimandiin, ya. Saya paling tidak mau saya meruqyah seorang yang masih punya keris, tidak mau. Karena dia masih kepercayaannya masih ke sana. Harus membedakan kita antara tradisi, kebudayaan, agama, ya, akidah, ya, harus membedakan. Jangan membela tradisi masuk neraka. Nauzubillah, buat apa? Ya. Kita ini sama Islam. Ya, sama Islam, satu tradisi yang baik Islam. Baik, berikutnya tidak ada anjing di lokasi ruqyah. Mensterilkan tempat ruqyah dari kegiatan atau perbuatan melanggar syariat seperti wanita yang tidak berkerudung, itu disuruh pakai mukena dulu. Ya. Kemudian beri pewangi ruangan, ya, agar wangi ruangannya. Kemudian agar para malaikat masuk juga, ya. Terus perbentengan lokasi terlebih dahulu dengan membacakan ayat-ayat perlindungan, semisal Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Memohon perlindungan pada Allah terlebih dahulu. Persiapan bagi peruqyah, tubuh harus bersih dari najis dan kotoran. Mandi dulu ya. Kalau kita mau meruqyah harus bersih dulu badan kita. Seperti yang saya katakan tadi, belum mulai ruqyah pasien udah muntah-muntah. Baru pegang, misalkan kepalanya pasien udah muntah-muntah ini. Ternyata bukan karena ruqyahnya tapi karena baunya misalnya. Jadi harus bersih. Ya begitu kan. Terus berwudu dan sholat 2 rakaat ya kalau sempat. Standarnya begini Pak. Tubuh mandi dulu, wudu, sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Bisa sholat hajat, minta perlindungan pada Allah aja. Ya. Kalau diniatkan sholat hajat. Terus membaca doa-doa perbentengan diri tadi, mempersiapkan peralatan sarana dan prasarana, memberikan penjelasan singkat pada pasien hakikat terapi ruqyah itu apa. Hakikatnya bukan saya yang menyembuhkan tapi Allah. Ya, penting sekali ini. Berikutnya melakukan konseling terlebih dahulu. Apa penyebabnya, sakitnya? Ya, konseling dulu kita. Jangan sampai orang yang gila karena stres karena utang diruqyah. Ya, karena banyak utang dia stres diruqyah supaya sembuh ini. Tidak, bukan begitu. Beda ya, beda. Gila karena tekanan saraf sama gila karena sihir beda. Yang bisa diruqyah itu penyakit karena sihir, baik fisik maupun psikis. Penyakit psikis bisa menimbulkan penyakit fisik. Ya. Dalam dalam sihir ini ya. Berikutnya persiapan bagi pasien, tubuh harus bersih dari najis dan kotoran, berwudu, sholat 2 rakaat, meminta pertolongan Allah, membaca doa-doa perbentengan, memberi informasi sejelas-jelasnya perihal sakit yang diderita. Nah ini harus dikasih tahu ya apa keluhannya secara detail sekali. Baik, mengikuti semua petunjuk yang dijelaskan oleh peruqyah, sikap tubuh yang rileks ya, tenang, rileks. Kemudian merasakan sensasi reaksi selama ruqyah. Nah itu tadi. Bagaimana rasanya di ruqyah? Ada yang sudah pernah di ruqyah? Macam-macam rasanya Bu. Ada 4 kondisi. Yang pertama, dia tidak merasakan apapun. Ingat-ingat waktu selesai saja. Kondisi kedua 50-50, 50-50. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ingat, kadang enggak. Kondisi ketiga, dia ingat 100% tapi tidak bisa mengendalikan diri. Kondisi keempat, dia nafsnya keluar, dia memperhatikan dirinya disiksa. Nah itu ada 4 kondisi. Bagaimana agar memasuki kondisi pertama? Tidak ingat apapun,
Kita harus memasrahkan sepenuhnya pada Allah. Itu. Jangan ditahan. Ketika mau bereaksi sudah lepaskan saja. Tubuhnya dilepaskan saja. Karena ada yang nanti ada yang meruqyah, yang menanggung jawab begitu. Ya, begitu. Kadang-kadang orang masih ragu sama peruqyahnya atau masih ragu sama ruqyahnya. Akhirnya apa? Setengah-setengah. Dipukul jinnya dia sakit juga. Ya. Kadang-kadang waktu dipukul jinnya keluar. Kalau menggunakan pukulan ya, jadi kena ke pasiennya. Dia masih ragu-ragu. Baik. Berikutnya sedikit lagi ya. Penyebab gangguan jin macam-macam ya. Ada karena jin jatuh cinta kepada kita, ada karena disuruh, ya. Ada karena jin itu memang terpaksa melakukan karena disandra keluarganya sama setan, misalkan sama iblis, ya. Ada juga karena faktor keturunan, Bu, ibunya dukun, nanti anaknya begitu kena, misalkan ya. Ataupun misalkan hal lain karena amalan-amalan seperti tadi yang aneh-aneh, ya. Kemudian juga karena kezoliman kita, misalkan buang air panas sembarangan, nggak pakai baca bismillah, main sembur-sembur aja, misalkan kena sama jin, misalkan ya. Atau naik gunung kita ngegulitikin batu ke bawah, kena ke jin. Nah itu bisa saja seperti itu. Atau karena kelalaian kita dalam kondisi 3 hal tadi ya, 3K, ketakutan, kesedihan, kemarahan. Ya, baik. Berikutnya sekarang pelatihannya Pak, insya Allah kita punya waktu 1 jam. Ini saya akan memperagakan teknik-teknik pengembangan Quranic Healing Technology untuk memusnahkan gangguan sihir, jin dan penyakit psikis lainnya. Ini cara membuat air ruqyah, mudah sekali Pak. Ada aqua yang bisa dibuka ya? Nah ini, udah ada. Oh iya, punya antum ya? Nah, ini aja. Nanti tercemari. Jadi dibuka tutupnya, dibuka, dibacakan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sampai selesai tiupan. Ya Allah, jadikanlah air ini obat, jadikanlah air ini penyembuh untuk sakit anak saya, ya. Jadikanlah ya Allah setiap partikel dari air ini sebagai bala tentara yang akan mengepung, menyerang, melemahkan atau bahkan membunuh jin-jin yang ada di dalam tubuhku ya Allah. Jadikanlah setiap partikel-partikel air ini sebagai obat yang menetralisir sihir-sihir dalam tubuh istriku ya Allah. Tiupan dengan yakin akan terjadi. Atau ya Allah, jadikanlah air ini seperti timah panas mendidih ya Allah, yang akan membakar jin-jin dalam tubuh istriku. Tiupan. Pernah saya berdoa seperti itu, dan ketika diminumkan Pak, dianya teriak langsung panas, ya. Atau dalam buku saya menulis, bukan buku ya, dalam diktat itu, di internet saya nulis, ya Allah jadikanlah setiap partikel air ini jadi setrum, jadi sengatan listrik yang akan mengejutkan jin ini dari jantung sampai ke ujung-ujung pori-pori. Ada yang membacakan doa seperti itu dan diminumkan, dia seperti kesetrum. Masya Allah, kekuatan niat Pak, ya, kekuatan niat. Atau niatkan menjadi racun untuk jin, bisa saja. Asal jangan meracun suami saja Bu ya. Ibu suaminya marah-marah, ya sudah saya racun aja air galonnya misalkan. Pakai doa, jangan diracun. Niatkan untuk ya Allah, jadikanlah air ini sebagai pelembut hati suami saya, agar dia semakin sayang kepadaku ya Allah, agar dia sayang keluarga, agar dia ingat kewajibannya, agar dia tidak jajan di luar, bisa. Tiupan di galonnya Bu, ya. Di rumah ada galon kan? Di rumah ada galon kan? Ruqyah galonnya. Jadi nanti suami tidak usah tahu bahwa air itu diruqyah atau tidak, nggak apa-apa. Nanti kalau dia mules-mules, nah itu kena. Ya, ya baik. Selanjutnya ini tentang air ya. Jadi air itu mendengar Pak, apa yang kita bacakan. Sebenarnya tidak air saja. Tidak ada kategori makhluk mati, makhluk hidup. Batu itu hidup menurut Allah itu, ya nggak? Betul nggak? Hidup, mereka punya nyawa, mereka bertasbih kan? Semua itu bertasbih. Air pun, kenapa? Air itu untuk kehidupan manusia kan? Ya. Jadi air pun mendengar. Ini adalah air tenang sebelum dibacakan ayat ruqyah. Ini yang setelah dibacakan ayat ruqyah. Ini partikelnya Bu ya, bentuk partikelnya ya. Jadi air kalau disemprotkan tuh apa namanya? Ada partikel-partikel yang ngepurul, nah itu partikel terkecil. Seperti ini kalau dibesarkan. Setelah dibacakan ruqyah dan sesudah, boleh cek ke laboratorium sendiri, bikin sendiri. Ya, gitu kan? Apalagi didoakan ya seperti tadi, jadikanlah duri-duri besi tajam ya Allah yang akan menyerang mereka. Bisa saja terjadi Pak, membuat setan sakit di dalam. Ya.
Nah ini adalah salah satu teknik ruqyah mandiri, nanti teknik putaran tawaf. Ini mudah sekali Pak. Jadi Bapak kalau malu di ruqyah, minta di ruqyah, malu di sini, di rumah lakukan sendiri. Caranya mudah. Ini salah satu teknik ruqyah mandiri, diperhatikan. Tempelkan tangan di perut, diputarkan. Ibu kalau lagi makan jangan ini, nanti muntah. Ya, jadi dipegang di sini, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan dulu di tangan ya, baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai selesai diupat. Baca Al-Ikhlas diupat, Al-Falaq diupat, An-Nas diupat. Tempelkan. Putar-putar. Ya. Ya Allah, kumpulkanlah sihir-sihirnya di sini ya Allah. Kumpulkanlah sihir-sihirnya di sini ya Allah. Kumpulkanlah sihir-sihirnya di sini ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak bisa rasakan sendiri sensasinya muntah itu. Ya, apalagi yang punya ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu hitam, apa saja. Ya, kalau ada setannya dengan lakukan dengan khusyuk, dengan konsentrasi, muntah keluar. Ya. Bisa, ini salah satu teknik ruqyah mandiri begini. Searah balik jarum jam. Ya. Dari mana dalilnya? Kalau searah balik jarum jam ini dalil akli Pak ya. Jadi apa namanya? Atom dalam elektron mengelilingi nukleus pusat pusat atom itu apa namanya? Searah balik jarum jam. Nih, ini unik Pak. Kemudian bulan mengelilingi bumi pun searah balik jarum jam, unclockwise ya. Kemudian bumi mengelilingi matahari pun unclockwise. Kemudian lebih ini lagi, galaksi mengelilingi alam semesta unclockwise. Para planet mengelilingi matahari unclockwise, tawaf pun unclockwise. Jadi teknik putaran tawaf, diputarkan searah tawaf. Itu luar biasa Pak. Coba, ya. Ya, untuk ruqyah mandiri ya. Ini nanti kita praktekkan sebelum ruqyah masal nanti. Insya Allah itu keluar sendiri Pak. Kita akan merasakan sensasi, Masya Allah ternyata tangan saya ini berkah. Ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan praktek ruqyah, saling pasang-pasangan, saling ruqyah. Insya Allah bereaksi kalau ada ya. Dan itu adalah pengalaman pertama jika Bapak Ibu belum ruqyah. Baik. Berikutnya menyembelih jin. Wow. Mau tahu tidak Bu caranya? Menyembelih jin ini untuk jin-jin yang mana? Jin-jin yang bandel, yang sudah didakwahi tidak mau mendengar, dibacakan Al-Quran malah tertawa, malah ngeyel-ngeyel, menghina Allah, menghina Rasulullah, atau menghina peruqyah, meludahi peruqyah, menendang peruqyah. Ya. Tapi ingat, dalam menyembelihnya ini jangan pakai emosi, jangan pakai marah, jangan terpancing marah. Kita harus bersih hati kita, niat untuk menyembelih jin zalim ini. Nah, begitu. Bagaimana caranya? Mudah sekali, bisa pakai balpen, niatkan jadi pisau. Bisa pakai penggaris, niatkan jadi pedang. Ya, atau tangan kita sendiri. Ya, misalkan begini. Misalkan kita berdoa dulu ya sebelum ruqyah. Tapi kalau sudah mulai ruqyah tidak usah berdoa lagi. Misalkan ya Allah, ya Mukmin, ya Muhaimin. Wahai Engkau yang Maha menjaga dan mengamankan hambanya. Ya Allah, ya Jabbar, misalkan. Atau apa saja, ya Allah, ya Azim, wahai Engkau yang Maha dahsyat, ya. Ya Allah, jadikanlah tangan ini seperti pedang yang sangat tajam. Jadikanlah tangan ini pedang yang sangat tajam di alam jin untuk menyembelih jin zalim ini ya Allah. Sesungguhnya saya sudah mendakwahi jin ini tapi dia ingkar kepadamu ya Allah, tetap ingkar. Jadikanlah tangan ini menjadi sebuah pedang yang sangat tajam untuk menyembelih jin ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau bacakan ayat Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinallaha qataluhum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasana innallaha sami'un alim. Setelah begitu, tangan ini sudah jadi pedang Pak, insyaallah kalau kita benar-benar yakin. Kalau tidak yakin tanyakan sama dia. Lihat apa ini? Nah begitu. Kalau dia bilang tangan, nah itu berarti memang belum jadi. Kalau jinnya sampai berteriak pedang, pedang, takut, takut, nah itu dia sudah sembelih saja. Atau peringatkan kembali, kamu mau keluar atau saya sembelih? Ya, sering sekali Pak berhasil disembelih seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Mudah sekali juga. Kalau misalnya jinnya malah cengengesan, malah ketawa-ketawa, langsung aja kelihatan. Sini, jangan
haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, Allahu akbar. Ketika sampai sini, di sini biasanya jinnya akan ngorok. Kayak mbek digorok, Pak, kayak kambing. Kalau sudah begitu langsung tebaskan. Bismillah, Allahu akbar. Boleh enggak membunuh jin? Boleh enggak membunuh jin? Bagaimana kalau jin muslim? Katanya kan begitu. Bapak Ibu, dalam Islam ketika harta ibu dirampas, ya, misalkan laptop saya dirampas, terus saya membela laptop saya kemudian saya mati, itu matinya apa? Syahid, betul kan? Itu harta. Atau kita kerampokan, kita membela harta kita yang hak, ya, dirampok sama penjahat, kemudian kita mati, syahid. Bagaimana kalau membunuh perampok itu? Jihad. Mati atau terbunuh kan? Ya, mati atau membunuh atau terbunuh kan? Nah, begitu. Asal niatnya benar. Ini jin ini, maksudnya jin yang ada di dalam pasien ini bukan jin, ya. Jin yang ada di dalam diri pasien ini sudah merampas kesehatan pasien. Ya. Merampas kesehatan kita, Pak, memperkosa akidah kita. Apakah tidak halal untuk dibunuh? Ya, apalagi jin kafir. Membunuh orang kafir itu halal. Ya, kalau dia merusak, betul nggak? Kafir harbi kan? Ya, sebentar lagi nanti kita akan melakukan praktek, Pak. Nanti Bapak sama Bapak berpasang-pasangan. Kalau sama istri yang hadir, istrinya boleh berpasangan sama istrinya di tempat terpisah, saling ruqyah. Ya. Karena apa? Dalam learning piramid, Pak, kalau saya bicara aja, misalkan guru cuma menulis di depan, Pak, dan murid melihat, keberhasilan belajarnya hanya 10%. Ya, saya hanya ngomong aja 10% itu, ya, tausiah aja 10%. Kalau reading, membaca, ya, kita membaca sendiri teksnya, konsentrasi fokus itu maaf 10% ya. Ini tadi 10% juga, mungkin 5% ke atasnya, ya. Kemudian audio visual seperti ini, Pak. Ini audio visual. Ada audio, ada apa-apa, ya. Pakai visual, ada audio, ini audio. Keberhasilannya hanya 20%, Pak. Kemudian jika demonstrasi seperti ini, didemonstrasikan, keberhasilannya 30%. Jika dikasih diskusi, misalkan tanya jawab hingga paham, benar-benar paham, atau dikasih masalah dipecahkan, itu 50%. Ada juga 75% dengan practice doing, melakukannya sendiri. Nah, kita nanti insya Allah akan melakukan sendiri. Yang terakhir ada 90%, Pak. Bagaimana? Teach other, artinya apa? Mengajarkan ilmu ini kepada yang lain. Bapak menjadi trainer ruqyah, melatih keluarganya menjadi praktisi ruqyah. Kita berdoa kepada Allah. Tentunya sebelum meruqyah orang lain, ruqyah dulu diri kita sendiri, ya. Kita akan mentazkiyah diri kita sendiri dengan ucapan, ya. Ikuti saja bacaan saya, ya. Nanti setelah baca doa tazkiyah ini, kemudian kita akan melakukan ikrar pemutusan. Ya, seandainya kita masih punya perjanjian dengan jin-jin, ya. Misalkan kita tidak punya ilmu tapi orang tua kita punya ilmu yang akhirnya menjadikan kita sebagai korbannya. Kita bisa ikrarnya, bisa kita putuskan, Pak. Insya Allah bisa, ya. Hanya Allah, ya, hanya perjanjian atas nama Allah yang hak, yang benar itu. Perjanjian atas nama setan itu tidak bisa kita putuskan saat ini juga, ya. Jadi kalau kakek-kakek moyangnya dulu dukun atau apa katanya sakit 7 turunan, tidak ada. Kita putuskan saat ini juga insya Allah, ya, dengan ikrar ini, ya. Jadi dipejamkan matanya, ya. Kita mulai baca doa terlebih dahulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diikuti, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Baik yang hamba sengaja atau yang tidak hamba sengaja. Baik yang hamba ketahui atau yang hamba tidak ketahui. Ya Allah yang maha pembimbing, bimbing hamba-Mu ini agar istiqomah menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, seandainya di tubuh hamba ini ada ilmu yang tidak bermanfaat, atau ada musuh-Mu dari setan, atau ada musuh-Mu dari kalangan jin. Ya Allah, seandainya dalam tubuhku ini ada musuh-Mu di kalangan jin yang menjadi penghalang ketaatan hamba kepadamu, hamba mohon ya Allah, keluarkanlah semuanya ya Allah, dan jangan pernah Engkau izinkan kembali masuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya mewakili keluarga saya dengan penuh kesadaran dan pertaubatan, dengan ini mengikrarkan yang pertama, memutuskan semua perjanjian atau ikatan antara kami atau orang sebelum kami atau keluarga besar kami yang perjanjian itu pernah dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar dengan segolongan jin. Yang kedua, mengharamkan tubuh kami dari dimasuki atau dijadikan sebagai tempat tinggal apapun oleh sejenis jin. Mulai saat ini ya Allah, saya menegaskan bahwa saya hanya bergantung kepadamu ya Rabb. Hanya bergantung kepadamu ya Rabb. Hanya bergantung kepada perlindunganmu ya Allah. Hanya bergantung kepada pertolonganmu ya Allah. Hanya bergantung kepada pertolonganmu ya Allah. Hanya bergantung kepada pertolonganmu dan bukan pertolongan jin. Bukan pertolongan jin. Ya. Sekali lagi ikrarkan dengan sepenuh hati. Ya Allah, saya menegaskan bahwa saat ini kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Dan kami tidak bergantung kepada siapapun, baik kepada jin atau kepada setan-setan. Ya Allah, mulai saat ini saya haramkan semua makanan saya, minuman saya, seluruh anggota tubuh saya, sekiranya ya Allah mereka ikut makan, ikut minum, jadikanlah ya Allah semua pemberianmu dan milikmu itu sebagai racun, racun yang amat panas, racun yang amat berbisa, racun yang membakar,
racun yang membunuh semua jin-jin yang membangkang kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita berikrar kembali syahadat ya, bersyahadat kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya bersumpah tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ya Allah, mulai saat ini dengan sepenuh kesadaran aku beristighfar kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu, sekarang lihat ke layar ya. Jika kita benar-benar khusyuk, lihat di depan sudah ada yang bereaksi, hanya membacakan ikrar saja ya. Tapi kita jangan melihat yang lain ya. Kalau tadi ada perasaan ingin menangis, itu jin yang ingin menangis. Kalau tadi ada perasaan sebal, itu jinnya sebel, nggak suka ya. Jangan takut, takutlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Salam tauhid. Ya, sekarang kita lakukan teknik yang pertama. Ini teknik self healing ya. Kita mengobati diri sendiri. Niatkan untuk mengeluarkan semua jin yang ada di dalam tubuh kita jika mereka ada di dalam tubuh kita ya. Niatkan untuk mengusir mereka keluar. Niatkan untuk menetralisir semua sihir-sihir yang ada di dalam tubuh kita. Caranya mudah. Tempelkan tangan kanan di perut. Di perut ya, di perut. Satu lagi di dada, seperti satu di dada, satu di perut ya. Di perut, satu di dada, satu di perut. Yang kanan di dada, di mana? Perut. Yang kanan di dada. Ya. Yang kanan di perut, yang kiri di dada. Kalau ibu-ibu sebaiknya dibawa di luar kerudungnya ya. Sebaiknya lebih enaknya. Baik. Niatkan dalam hati untuk mengusir, untuk mengeluarkan semua sihir-sihirnya ya. Baik ya. Ikuti saya ya. Kita akan buktikan bahwa ini bekerja insyaallah ya. Mudah sekali Ibu untuk mengeluarkan setan itu jika kita sudah ikhlas. Ibu bapak ikhlas setannya dikeluarkan? Ikhlas ilmu-ilmu hitamnya dibuang? Ibu ikhlas masuk surga insyaallah? Ya. Syirik itu Bu dosa yang tidak akan terbakar di neraka jahanam ya. Kita masuk neraka jahanam untuk membakar dosa-dosa kita, dan syirik itu tidak terbakar di neraka jahanam. Artinya kekal abadi di akhirat. Mana? Di neraka jahanam. Rasulullah bersabda, janganlah kita mati dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan kafir dan bermuamalah dengan jin. Masya Allah, itu kemusyrikan. Kita hanya bergantung pada Allah, ya. Sekarang ditundukkan kepalanya, ditundukkan hatinya, ya, dilemaskan, disadari. Seandainya ada jin-jin di dalam tubuh kita, kita niatkan untuk menarik mereka keluar, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.